untuk menyongsong masa depan Indonesia yang insya Allah semakin baik 5 tahun ke depan. Marilah berikan tepuk tangan yang sekeras-kerasnya kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih Mas Gibran yang telah secara khusus mengundang saya dan istri tercinta Mbak Anissa. Hanya satu Gus, hanya satu putra rakyatnya. Oleh karena itu tentu kita berharap kepemimpinan nasional ini benar-benar bisa menghadirkan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat. Dan kita menaruh harapan besar sekaligus memberikan keyakinan bahwa Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka bisa menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang bisa memajukan negara kita. Setuju? Kepemimpinan itu tidak mudah dan memang memimpin bangsa sebesar kita sangat membutuhkan dukungan dari kita semuanya. Indonesia adalah bangsa yang besar Bapak Ibu sekalian, dan tantangan dunia secara global ini harus bisa kita antisipasi bersama. Segala sesuatu yang telah dicapai selama ini oleh pemerintahan Presiden Jokowi, semua yang baik bisa kita lanjutkan. Setuju? Sebelumnya juga ada pemerintahan Presiden SBY yang sudah baik juga dilanjutkan. Saya juga ingin menyampaikan salam rindu dari Bapak SBY untuk Bapak Ibu sekalian. Para pemimpin Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai dengan hari ini tentu telah meletakkan pondasi yang baik-baik sehingga Indonesia menjadi negara yang semakin kuat dari waktu ke waktu. Yang penting bisa berjalan aman dan damai. Saya juga mohon Bapak Ibu semua untuk bisa membantu mengawal, misalnya dana abadi pesantren. Ini mohon bisa dikawal agar pondok-pondok, santri-santri, santriwati kita nanti bisa lebih memenuhi atau bisa menghadapi tantangan zaman. Ini mohon sekali ibu-ibu, mungkin ada beberapa yang sudah pernah ketemu saya mohon untuk dibantu, untuk dikawal. Lalu program makan siang gratis, ini yang awal biar ibu-ibunya aja, biar anak-anak kita sehat, kuat, bisa menerima pelajaran dari guru-gurunya dengan baik. Ini programnya juga termasuk untuk ibu-ibu hamil, jadi untuk mengurangi stunting. Saya juga titip pesan ibu-ibu, kita pengen program KIS, PKH, Kartu Indonesia Pintar untuk dilanjutkan. Yang belum pernah mendapatkan, ini mohon bersabar dulu. Nanti kita update lagi database-nya biar lebih tepat sasaran, biar tidak pilih kasih, biar yang membutuhkan benar-benar mendapatkan. Gitu nggih ibu-ibu, nggih setuju nggih? Ini bisa plus-plus ya Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi di umurnya di bawah 40 tahun belum pernah dia berhadapan dengan ratus aja musuhnya Pak Jokowi, kadrun, FPI, HTI, nggak ada jenderalnya di situ. Dan pernah nggak ketika kalian dihina nih, kalian ya, ketika kalian dihina sama seseorang hingga seluruh satu Indonesia ini menghujat dan mencaci makimu, dikatain ini anak ingusan,
Anak kemarin sore blimbing sayur, dikatain sama Pandana Baban di depan TV nasional, bahkan di media sosial YouTube, Twitter, Instagram, dikatakan masih anak ingusan. Dia datangi orang yang menghinanya, dia sungkem, dia minta maaf kepada orang yang menghinanya. Kamu dihina tapi kamu yang minta maaf sama orang yang menghinamu. Bahkan Pak Jokowi tidak pernah melakukan hal itu. Ayo, ini soal adab ini. Yang lebih tinggi dari ilmu adalah adab. Pak Jokowi ketika dihina, dicaci maki, mungkin dia biarkan, atau mungkin dia sindir, atau Ketawa mungkin ketika sakit dijenguk, tapi disungkemin nggak? Enggak, Mas Gibran disungkemin. Bahkan kemarin Trisno ya, sebagai Purnawirawan Jenderal, mantan wakil presiden juga yang sejajar levelnya sama Mas Gibran, yang meminta Mas Gibran turun, datang sungkem. Ada yang bisa seperti itu? Nggak ada. Kamu Nggak dihina ada, tapi mereka kamu bisa. sungkem sama Nggak orang ada. yang kamu hina. Yang menghinamu tuh gimana? Saya aja nggak masuk akal. Jarang Ini ada orang itu. gila ini. Jarang ada itu gaya kubur, jarang ada. Nggak ada, bukannya jarang ada, nggak ada. Cuman Mas Gibran. Terus kalian anggap Mas Gibran ini lemah. Salah kalian. Ini cabai rawit. Cabai rawit pedes. Nah, Cabai rawit kan pedes. iya, supaya pada ngerti bahwa Mas Gibran itu plus-plus ya Pak Jokowi. Itu tadi saya jelaskan semua itu. Nggak ada orang yang bisa adabnya itu seperti Mas Gibran. Kalian dihina, kalian sungkem sama yang menghinamu. Di dunia macam apa itu terjadi? Nggak pernah ada. Lalu kalian seenak-enaknya majulkan Mas Wapres, nggak ada kerjanya lah. Wakil presiden yang dulu-dulu nggak ada yang kerja. Malah kagak kelihatan nih ngapain aja sih Wapres kita ini. Malah ada yang nggak tahu. Emang kita punya Wapres. Semenjak Mas Gibran, masyarakat jadi tahu. Oh, Wapres kita kerja kunjungan ke sana. Oh, datang ke bencana. Oh, membantu masyarakat. Yang dulu-dulu ngapain? Yang dulu-dulu tuh nggak ada yang kerja. Kalian biarkan. Wapres yang kerja kalian minta majulkan. Kan aneh kalian. Jawabannya kayak kubur. Satu jawabannya cuma satu, koplak. Ya, Bener gak gua ngomong? artinya kalian ini kan meminta hal yang di luar nalar. Jadi dalam memajulkan presiden dan wakil presiden ini dalam status hukumnya itu sama di depan hukum ya, antara presiden dan wakil presiden. Ada 4 hal yang bisa memajulkan seorang presiden atau wakil presiden. Yang pertama itu melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang tercela, kolusi, korupsi, nepotisme, atau narkoba, asusila, pencurian, penipuan. Nah, ini bisa ini. Presiden atau wakil presiden ini bisa dimajulkan asal terbukti di pengadilan. Bisa nggak dibuktikan di pengadilan? Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, presiden dan wakil presiden tidak
taat dan patuh kepada undang-undang yang telah disahkan di parlemen, dan tidak taat dan patuh kepada konstitusi Undang-Undang 45 dan Pancasila. Dan ini harus dibuktikan juga di pengadilan. Ini bisa dimajulkan. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, presiden dan wakil presiden itu berkhianat kepada negara. Misalnya melakukan spionase untuk kepentingan negara lain. Nah, ini layak dimajulkan ini. Atau ketika negara dalam kondisi kritis, entah itu perang atau krisis, presiden dan wakil presiden meninggalkan negara di saat negara membutuhkan. Nah, ini bisa dimajulkan ini model begini nih. Tapi harus lewat forum pengadilan juga dibuktikan di MK. Atau poin keempat, mengundurkan diri karena kemauan diri sendiri atau sakit keras yang tidak bisa melaksanakan tugasnya, atau meninggal dunia. Nah, kalian daripada memajulkan lewat DPR, saran saya yang minta Mas Gibran majul, kalian ke dukun, santet itu Mas Gibran. Karena kalau sakit keras atau meninggal dunia bisa dimajulkan. Kok datang ke DPR, ke dukun? Ya, kemarin itu purnawirawan yang datang ke DPR salah itu, datangnya ke dukun. Gimana sih? Itu makar, Pak. Iya, bagian dari makar itu. Kalau presiden dan wakil presiden dimajulkan secara tidak sah menurut tadi yang saya ucapkan poin-poinnya, itu dianggap makar. Berat loh makar itu, 15 sampai 20 tahun loh. Nisa. Ya. Jadi kalau mau memajulkan ya monggo kalau berani. Ya, ke Jasmine. Jasmine, gimana Jasmine? Apa? Ganti dulu. Kok apa kamu suruh narasi apa? Narasi politik. Lagi nggak enak badan. Dasmu nggak enak badan. Iya, lagi nggak enak badan loh. Nggak ada, orang ini lagi barbar sekarang ini membahas masalah situ. Masalah Tengoklah apa? customerku udah datang lagi, bentar. Dia bawa uang banyak, bentar ya. Macam betul aja. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Ini biar pada paham ini di bawah ini. Saya ini kan memberikan edukasi nih buat kalian semua ini ya. Supaya kalian ya, atau yang membela purnawirawan jenderal ini ya, Jenderal Kardus. Jenderal KW. Iya. Jenderal KW. Iya. Jadi kalian ini yang meminta memajulkan Mas Gibran harus dipahami poin-poin tersebut. Apa sih sebab-sebab hal-hal yang bisa membuat presiden dan wakil presiden itu dimajulkan? Lalu kita berandai-andai aja deh. Karena kalian ini ingin Mas Gibran dan Mas Wapres Gibran ini minta dimajulkan. Andaikan sudah dimajulkan, lalu yang mengganti Mas Gibran ini siapa? Mereka mintanya Anies. Masa Anies? Nah, sekarang kita lihat secara kelayakan ya. Anies ini punya partai enggak? Enggak punya.
Punya Kosong. kekuatan politik gak di parlemen? Gak ada. 02. Anies ini kader partai bukan? Bukan. 03. Anies nih pilpres menang gak? Kalah. 04. Ya gimana ceritanya mau gantiin Mas Wapres? Anies saja kalah, nggak punya kekuatan politik, bukan tokoh politik.